Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasanku di Python di studi kasus 3. Kemudian di sini kita langsung masuk membuat database penjualan historis simulasi. Di bagian ini, pada bagian ini semua digunakan untuk membuat dataset simulasi untuk penjualan yang terdiri dari beberapa fitur seperti tanggal, kemudian ada sales, kemudian ada price, kemudian ada promotion atau promosi, dan ada weather atau cuaca. Selanjutnya, mengubah data fitur cuaca menjadi numerik. Fitur weather yang awalnya berupa kategori sunny, rainy, dan cloudy diubah menjadi nilai numerik 0, 1, dan 2. Selanjutnya, menambah fitur tambahan. Untuk day of week, digunakan untuk menyimpan informasi hari dalam minggu, dimulai dari 0, Senin, dan 6 adalah minggu. Untuk month sendiri, digunakan untuk menyimpan informasi bulan dari tanggal. Kemudian, memisahkan fitur dan target. Untuk X ini digunakan untuk menyimpan fitur-fitur yang digunakan untuk memprediksi harga, promosi, cuaca, minggu, dan bulan. Kemudian untuk Y ini digunakan untuk menyimpan target yang ingin diprediksi, yaitu jumlah penjualan atau sales. Kemudian membagi data menjadi training set dan test set. Data ini dibagi menjadi dua bagian. Di sini ada 80% untuk data pelatihan atau train, kemudian ada 20% untuk pengujian. Kemudian melatih model random forest regression. Fungsi ini digunakan untuk membuat model random forest regressor untuk memprediksi penjualan. Model ini terdiri dari 100 pohon keputusan. Pohon keputusan yang dilatih menggunakan data pelatihan X train dan Y train. Kemudian memprediksi permintaan pada test set. Memprediksi permintaan pada test set. Model ini digunakan untuk melatih dan memprediksi penjualan pada data pengujian X-test. Kemudian mengkonversi model. Untuk mean absolute error ini digunakan untuk mencetak mean absolute errornya. Kemudian untuk print root mean square errornya ini digunakan untuk mencetak root mean-nya.
Untuk mean absolute error sendiri ini merupakan rata-rata atau selisih absolutnya. Kemudian untuk root ini, root mean akar kuadrat dari rata-rata, kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual yang menunjukkan seberapa jauh prediksi model dan nilai aktual. Kemudian visualisasi hasil prediksi versus nilai aktualnya. Di sini menggunakan Matplotlib untuk memvisualisasikan perbandingan antara penjualan aktual dan prediksi pada data pengujian. Kemudian menghitung nilai EOQ berdasarkan prediksi permintaan, yang dimana merupakan jumlah pesanan yang optimal berdasarkan prediksi permintaan tahunan. D. Biaya pemesanan per order atau S, dan biaya penyimpanan per unit per tahun atau H. Kemudian untuk rumusnya sendiri, rumus ETQ yang ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya inventaris. Kemudian yang terakhir menampilkan total biaya inventaris berdasarkan EOQ. Di sini adalah menghitung total ordering, cost dan total holding cost-nya. Biaya penyimpanan berdasarkan jumlah EOQ, kemudian total inventory cost adalah jumlah dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ini merupakan keluarannya atau outputnya. Mean absolute errornya itu 41,6, kemudian root mean square errornya itu 50,61 dengan grafik sebagai berikut ini: aktual versus predicted sales. Kemudian untuk kesimpulan dari kode ini digunakan untuk menyajikan alur lengkap dari pembuatan dataset penjualan, simulasi, hingga penerapan model regresi random forest untuk memprediksi penjualan dan menghitung economic order quantity atau EOQ. EOQ ini digunakan sebagai pengoptimalan pengelolaan